Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmira Aisyah dengan NIM 2020 02117 dari kelas reguler 2020B. Saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi teori pengambilan keputusan. Baik, langsung saja. Yang pertama ada konsep dasar dan makna pembuatan keputusan. Ilmu pengambilan keputusan adalah sebuah filosofi dan metode analisis yang bersinggungan dengan sejumlah penyatuan pemikiran berbeda yang disimpulkan secara ilmiah dan sistematis, diperuntukkan untuk membantu pengambilan keputusan dalam memilih satu solusi yang terbaik dari sejumlah solusi alternatif yang tersedia, di mana akan mengarah pada hasil peristiwa yang mungkin bisa berbeda. Ilmu pengambilan keputusan bisa diterapkan dalam kondisi kepastian, ketidakpastian, atau berisiko. Pengambilan keputusan merupakan bagian dari proses pemecahan masalah menurut Robin pada tahun 1998. Bagi seorang pemimpin atau manajer, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah merupakan bagian dari pekerjaannya dan merupakan inti dari sebuah kepemimpinan menurut Siagin tahun 1997. Selanjutnya ada dasar-dasar pengambilan keputusan. Menurut George R. Terry, dasar-dasar pengambilan keputusan ada 5. Yang pertama adalah intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, dan rasional. Adapun komponen-komponen pengambilan keputusan, yang pertama adalah tujuan dari pengambilan keputusan. Yang kedua, perhitungan mengenai faktor-faktor yang dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia. Dan yang ketiga adalah identifikasi alternatif-alternatif keputusan untuk memecahkan masalah. Tahap-tahap pengambilan keputusan. Teori dari Simon tahun 1960 menyebut beberapa jenjang pengambilan keputusan. Olehnya dinyatakan 4 tahap, yaitu yang pertama intelijensi atau pengumpulan data dan informasi untuk identifikasi masalah. Yang kedua ada desik, tahap perumusan penanggulangan dalam bentuk opsi pemecahan permasalahan. Dan yang ketiga choice, fase menyaring keputusan dari solusi alternatif yang tersedia. Dan yang keempat adalah implementasi, tahap menjalankan pilihan keputusan dan mengevaluasi hasil. Adapun konsep kebijakan dalam pengambilan keputusan, yang pertama adalah dalam merumuskan keputusan harus dilandasi dengan analisis logis agar adaptif dengan lingkungan. Dan yang kedua, bahwa dengan adanya keputusan maka secara otomatis menjadi pegangan dalam menjalankan organisasi. Adapun prinsip-prinsip dan proses pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan atau decision making adalah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan di antara situasi-situasi yang tidak pasti. Menurut Suherman tahun 2005 berpendapat bahwa pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi ke depan, memilih salah satu di antara dua pilihan atau lebih, atau membuat estimasi mengenai frekuensi kejadian berdasarkan bukti-bukti yang terbatas. Prinsip pembuatan individual. Yang pertama ada analisis situasi, menyadari adanya bias, kombinasikan model rasional dan intuisi. Jangan berasumsi bahwa pembuatan keputusan cocok untuk semua pekerjaan, dan tingkatkan kreativitas. Pembuatan keputusan kelompok. Yang pertama adalah jumlah ide, kualitas ide, tekanan sosial, biaya, kecepatan, orientasi tugas, potensi terjadinya konflik antar pribadi, perasaan pada prestasi, komitmen, penyelesaian, dan pengembangan kelompok kohesif. Pembuatan keputusan dalam proses manajemen dan aspek manajemen. Dalam proses manajemen, pembuatan keputusan merupakan bagian yang sangat penting dan krusial. Keputusan yang diambil akan mempengaruhi arah dan hasil dari bisnis yang dijalankan. Oleh karena itu, penting bagi para manajer untuk memahami bagaimana melakukan pembuatan keputusan yang efektif dan efisien. Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan adalah analisis situasi yang akurat, pemilihan alternatif yang tepat, evaluasi risiko, serta mengukur dampak keefektifan keputusan yang telah diambil. Proses pengambilan keputusan yang baik dan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal
serta melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam bisnis, seperti karyawan, investor, dan pelanggan. Aspek manajemen yang terkait dengan pembuatan keputusan adalah keterampilan atau kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang manajer dalam proses pengambilan keputusan. Adapun aspek manajemen dalam pembuatan keputusan yang pertama adalah kemampuan analisis, yang kedua pemahaman terhadap informasi, ketiga kreativitas, keempat logika, dan yang kelima adalah pemecahan masalah. Adapun tingkat klasifikasi dan tipe keputusan. Dalam pengambilan keputusan sangat tergantung dengan tingkat manajemen. Sebagaimana dijelaskan, yang pertama adalah manajemen lini pertama, yaitu manajemen lini pertama merupakan tingkat terbawah di organisasi. Tingkat ini berkewajiban mengendalikan pekerjaan yang sifatnya bukan manajerial. Yang kedua, manajemen tingkat menengah merupakan bertanggung jawab terhadap manajemen pertama yang di bawah pengawasannya. Dan yang ketiga, manajemen puncak merupakan tingkat tertinggi di manajemen. Tugasnya adalah mengenai secara keseluruhan manajemen organisasi. Selain itu, tugasnya adalah merancang rencana strategi bagi masa depan organisasi. Adapun jenis-jenis pengambilan keputusan, yang pertama adalah keputusan terstruktur, keputusan tak terstruktur, dan keputusan semi terstruktur. Kategori pendekatan model dan keterampilan pengambilan keputusan. Setiap karyawan di sebuah perusahaan pasti pernah membuat sebuah keputusan. Tentu setiap pengambilan keputusan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Supranto 2009 menjelaskan bahwa ada 4 kategori dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan dalam keadaan ada kepastian atau certainty. Yang kedua, keputusan dalam keadaan ada risiko atau risk. Ketiga, keputusan dalam keadaan ketidakpastian atau uncertainty. Dan yang keempat, keputusan dalam keadaan ada konflik. Adapun strategi membuat keputusan. Strategi membuat keputusan adalah keputusan yang berkaitan dengan seluruh lingkungan di mana perusahaan beroperasi, seluruh sumber daya manusia, dan orang-orang yang membentuk, dan di antar muka atau antar keduanya. Strategi keputusan. Yang pertama, menetapkan sasaran, menentukan persoalan, mengembangkan alternatif, mengevaluasi alternatif, memilih satu alternatif, dan melaksanakan keputusan. Teknik-teknik pengambilan keputusan birokratis dan peran etika. Kepemimpinan birokrasi barangkali dapat didefinisikan sebagai suatu proses mempengaruhi para pegawai untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cara menerapkan konsep, nilai, etika, karakter, pengetahuan, dan keterampilan melalui kewenangan yang dimilikinya. Legitimasi kewenangan ini pula digunakan Weber ketika menyusun model kepemimpinan birokrasi. Adapun model kepemimpinan yang pertama adalah model kepemimpinan birokrasi tradisional atau Weberian. Kepemimpinan birokrasi tradisional model webinar ini pada umumnya memiliki karakteristik. Yang pertama, berdasarkan transaksi. Yang kedua, kejelasan aturan. Yang ketiga, orientasi pada pengawasan yang ketat. Keempat, anti perubahan. Kelima, orientasi pada jabatan dan kekuasaan. Keenam, fokus pada pekerjaan. Ketujuh, kewenangan atasan mutlak. Kedelapan, pemasungan kreativitas pegawai. Kesembilan, individualitas kerja. Dan terakhir, disharmoni organisasi. Dua, model kepemimpinan birokrasi transformasional. Ada 10 prinsip kepemimpinan transformasional dalam lingkup birokrasi pemerintahan. Yang pertama adalah kejelasan visi, kesadaran pegawai, pencapaian visi, pelaporan perubahan, pengembangan diri, pembelajaran pegawai, pemberdayaan pegawai, pengembangan kreativitas, budaya kerjasama, dan kondusivitas organisasi. Reformasi birokrasi dan pengambilan keputusan. Yang menurut Tamin 2004 menjelaskan, reformasi birokrasi adalah menyusun kembali struktur dan budaya kerja organisasi pemerintahan dengan perspektif peningkatan kualitas dan pelayanan prima bagi masyarakat. Sedangkan menurut Thompson bobroknya, birokrasi pemerintahan dalam menjalankan tanggung jawab dikarenakan para pembuatan keputusan juga tidak memiliki etika dan moral yang baik dalam menjalankan jabatan publik.
Teori birokrasi Weber adalah yang diterapkan di Indonesia. Bisa dilihat dengan struktur hierarkis di setiap birokrasi pemerintahan. Penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Penyelesaian masalah merupakan proses menemukan alternatif jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Proses ini berlangsung selama rentang kehidupan sehingga kemampuan ini sangat penting untuk dikembangkan sejak kecil. Tujuan utama dari penggunaan metode pemecahan masalah adalah yang pertama mengembangkan kemampuan berpikir, terutama dalam mencari sebab akibat dan tujuan suatu masalah. Dan secara umum, tujuan dari pengambilan keputusan adalah memperoleh pilihan terbaik dari alternatif yang tersedia agar tujuan yang dicapai dapat berjalan dengan baik. Pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Proses pengambilan keputusan mencakup mengenali masalah, menganalisis masalah, mengembangkan alternatif, memutuskan solusi terbaik dan melaksanakan keputusan ke dalam tindakan efektif. Proses kepemimpinan di dalamnya melekat wewenang dan tanggung jawab yang menyusun program kerja, melaksanakan dan mengevaluasi dengan mengarahkan bawahannya dalam melakukan program kerja. Peran kepemimpinan diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin. Peran pemimpin sangat besar dalam pengambilan keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya. Kesimpulan, ilmu pengambilan keputusan adalah filosofi dan metode analisis yang bersinggungan dengan sejumlah penyatuan pemikiran berbeda yang disimpulkan secara ilmiah dan sistematis, diperuntukkan untuk membantu mengambil keputusan dalam memilih satu solusi terbaik dari sejumlah solusi alternatif yang tersedia, di mana akan mengarah pada hasil peristiwa yang mungkin bisa berbeda. Setiap karyawan di sebuah perusahaan pasti akan membuat sebuah keputusan. Tentu setiap pengambilan keputusan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Supranto, tahun 2009 ada 4 kategori dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah keputusan dalam keadaan ada kepastian, kedua keputusan dalam keadaan ada risiko, ketiga keputusan dalam keadaan ketidakpastian, dan keputusan dalam keadaan ada konflik. Proses pengambilan keputusan mencakup mengenali masalah, menganalisis masalah, mengembangkan alternatif, memutuskan solusi terbaik, dan melaksanakan keputusan ke dalam tindakan efektif. Itulah tadi penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.